Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Oke. Suara. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu Nita, Pak Saijo. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Dengaran. Sangat, sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Oke, siap. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Ini sudah pertemuan kelima, begitu. Kita akan membahas, membedah kerangka kemarin. Nah, tapi kemarin saya tunggu, tapi kok belum ada yang mengirimkan, Bapak Ibu. Nanti boleh disusun dulu kerangkanya, nggih? Kerangkanya. Dikirim ya, tak nyambung saya kemarin. Gimana, Pak Agus? Oh, dikirim ya? Ya, silakan dikirimkan ke saya ataupun ke Mbak Hanifah, Bapak. Nanti coba Oh, kita soalnya diskusi. saya tunggu di grup kok enggak ada yang kirim di grup ya, jadi enggak tanya. Iya, enggak apa-apa, Pak Agus. Nanti bisa dikirimkan ke saya personal gitu atau ke Mbak Hanifah, boleh. Oh, Mm-mm. gitu. Itulah Oke. enggak nyambung saya kemarin berarti. Maaf, 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 Ya, maaf. nggak apa-apa Pak Agus. Nah, nanti Bapak Ibu yang lain juga boleh demikian begitu ya. Jadi kita memang harus menyelesaikan dulu kerangkanya, baru bisa kita lanjutkan ke pertemuan hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin terkait Ya, materi-materi sebelumnya. apa Bagaimana Bu Ibu? Anita? Nje. Ibu, ini saya bingung untuk bagian yang metode ini kan metode itu kan satu satu hanya satu poin, satu kalimat. Satu kalimat itu sementara kita punya hasil banyak. Jadi saya bingung mau kasih metodenya kan 3 sampai 4 kalimat, tapi prinsipal risetnya itu cuma satu. Ini gimana ya? Mau bikin jadi satu kalimat sementara ini bahannya apa? Dibahasnya banyak. Jadi gimana ya Bu? Saya mau ambil satu, buletin satu gitu. Ke saya ada susah gitu. Terus Oh, kesimpulannya juga kan ada banyak. Jadi Ibu diminta satu dari Ibu. oke, Bantu Bu, siap. bantu Kak Bu. Oke, terima kasih Bu. Sebentar saya coba bukakan kerangka nggih. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, saya share screen dulu. Share screen sebentar, kita tunggu. Nah, sudah terlihat nggak Bapak Ibu share screen saya? Jadi Bapak Sudah Ibu, Ibu. Sudah. eh, nggih, yang dimaksud Bu Anita tadi di bagian research method ya. Research method. Nah, Bapak Ibu cukup isikan singkat sesuai yang tertulis di sini, begitu. Mau menggunakan kualitatif, kuantitatif cukup singkat saja. Memang yang diisikan sesuai dengan template ini dulu, Bapak Ibu. Oke, mau satu kalimat, dua kalimat boleh. Nanti kita akan kembangkan hari ini. Jadi kita ambil sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam kerangka ini. Oh, kita membutuhkan penjelasan terkait research desainnya, maka kita sampaikan. Kemudian kita butuh penjelasan terkait populasinya, maka disampaikan. Satu kalimat dulu, enggak apa-apa, Ibu. Kemudian untuk result, result ini tidak hanya satu, boleh banyak begitu, tapi silakan dibatasi berdasarkan ruang lingkup dari judulnya. Tuh. Jadi jangan semua, misalkan Bapak Ibu punya banyak sekali result, tapi lalu Bapak Ibu ingin, oh dari judul saya itu hanya mencakup beberapa saja, maka masukkan beberapa saja. Tapi seandainya keseluruhan itu mencakup dari judulnya, maka boleh dimasukkan semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi result ini intinya tidak dibatasi. Silakan mau buat 2, 3, 4 silakan Bapak Ibu. Itu. Discussion juga sama. Oke, Bu Anita bisa diterima Ibu? Baik Ibu. Saya coba masukin dulu. Sip, Boleh siap lima. Ibu. Boleh 5 kan Ibu? Boleh 5 ya. Boleh 5, mau enggak? Boleh saja. Ya, Kasih boleh Ibu. ditulis. Nje, terima kasih Bu Anita. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait Mbak, materi-materi nanya sebelumnya? yang itu, Mbak. Oke, Pak Saijo. Oh ya, silakan Pak aja dulu. Oke, saya udah buat Mbak Rahma, Mbak Aulia. Nje, Apa bagaimana Bapak? dibedah di sini? Coba di share Oh, screen. Nah, nanti kita ini saja, Pak, berdiskusi saja secara personal begitu ya. Karena nanti oh gitu ya. keterbatasan waktu ya, mengingat ada yang dari
daerah timur itu lebih cepat waktunya. Nggih, Pak Saijo nggih. Oke, Dikirim ke nomor saya ataupun Mbak Hanifah boleh. Nomor kami ada di grup, Bapak. baik, baik. Siap. Nggih, matur nuwun Pak Saijo. Oke, ada lagi tadi Bapak Pak siapa ya? Pak Syakir atau Mbak Aulia, saya udah Oh, ngirim ke oke. WA. Oh iya, siap Bapak. Ya, oke. Mohon ditunggu nggih Bapak Ibu untuk koreksi mungkin nanti kita satu persatu. Jadi harap ditunggu mungkin agak sedikit lama enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena hari ini kita dengarkan dulu materinya. Siap Pak Tri, nanti kita coba cross check. Ya, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Mendeleynya aman ya? Mendeley aman, semuanya aman. Oke. Mendeley saya masalah Mbak. Kenapa Pak Agus? Ini waktu kita mau sitasi itu Mm-mm. terkeluar sendiri dah Mbak. Oh, sitasi Ininya ya. apa ketutup maksudnya ketutup Oke. mendeleynya. Mau sitasi ya Pak ya? Berarti Mau sitasi atau nah, ini Pak pas apa nge-scroll scroll judul-judul apa artikel tuh. mm, Tahu-tahu udah terkeluar sendiri gitu Mbak. Apakah perlu coba yang berbayar ya? coba Pak, yang scroll judulnya itu diperlihatkan boleh Pak Agus? Oh, sebentar. Ya. Saya pikir harus beli Mbak. Lumayan ya, Enggak, enggak. Kalau 80.000 Mendeley per enggak. bulan. Kalau Mendeley enggak Bapak Ibu. Kalau Mendeley gratis bisa. Mm, Oke. Baru-baru ini sih Mbak, kemarin enggak tuh. Mm. Di dalam aplikasinya nggih Pak nggih. Iya, Di dalam Tan Mbak. Coba aplikasinya. saya Coba di share mana screen nih? dulu. Sebentar. Nggih. Aman Pak Agus? Sebentar Masih Mbak. loading ya? Oke, ya. Iya, udah ini. Mana sih untuk? Oh ini. Hmm, kelihatan nggak, Mbak? Sebentar, masih loading Bapak. Oh, Nah, iya, iya. oke. Nah, ini Mbak, kan udah masuk sini nih Mbak. Waktu kita misalnya kan mau citasi nih, kita misalnya klik salah satu lah misalnya kan. Belum sempat kadang kita citasi nih, tahu keluar dia, ketutup dia ininya. Apa namanya? Tiga Mendeleynya. itu ya. Nah, Ah, ah, ah. Tiga itu namanya file korup, file rusak Bapak Ibu. Jadi oh, ada ya, yang rusak berarti ya. rusaknya di dalamnya Pak, isinya Pak. Jadi ketika kita klik filenya, Mendeley-nya ketutup, Hmm, begitu kan kondisinya. Nah, ya. nanti kalau seperti itu Bapak Ibu, kita relakan saja filenya. Ya, kita relakan. Caranya kita upload file Word, yang Microsoft dulu. Word. Jadi add dulu, add file, Hmm, add hmm. file, add yang Microsoft Word Pak, formatnya Pak. Jadi supaya bisa Yang membedakan. Microsoft Word. Maksudnya Microsoft Mm-mm. yang apa nih Mbak? Saya punya PDF semua Mbak sumbernya. Jangan PDF, coba cari yang tulisan Bapak, yang Word aja nggak apa-apa. Oh, yang tulisan saya maksudnya. Nggak apa-apa. Bebas, Oke, sebentar bebas. ya. Mm-mm. Ini jelas Untuk contohnya. mancing aja Pak. Oke, Itu mancing open ya. ya. Oke, Open. open. Ah, Nah, ini. kan ketutup langsung. Oh, tadi keklik PDF-nya Pak, pas open itu. Ah, enggak Coba Mbak. di Open share, yang itu. share screen ulang. Mm-mm. Yang itu tadi apa nama? Eh, Mendeleynya. Oke, boleh di share screen ulang? Sebentar Mbak. Itu terkeluar seperti itu. Jadi saya enggak bisa citasi jadinya Mbak. Iya, betul. Itu tadi filenya dua, tadi korup Bapak. Tiga ya tadi. Oke, Oh, atau itu saya contohkan. taunya korup dari mana Mbak? Ya, ada ciri-cirinya kan Mbak? Ciri-cirinya kalau kita klik di bagian PDF-nya. Jadi tadi kemungkinan Bapak kan klik open-nya itu dua kali gitu kan. Nah, klik open-nya itu Itu kan. tertekan di tombol PDF-nya. Sehingga itu tertutup Oh, Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin saya contohkan ya. Sebentar. Di mana Mendeley-nya? Nah. ini Mbak. Kan di sini tadi ya. Oh, sebentar Bapak share screen ya? Oh,
Sorry. Oke, oke, oke. Gimana, Boleh, Mbak? boleh, boleh. Silakan, Bapak. Ini kan misalnya gini. Ini Di mana, share Mbak? screen dulu, Pak. Mohon izin. Udah nih tadi. Tertutup. Terputus. Sebentar. Oke, di share screen ulang. Diulang. Oke, diulang, Pak. Share screen. Oh, saya stop. Berarti ini saya stop dulu ya. Nggak perlu, Pak. Ini belum Eh, ter-share screen. oh iya Jadi ke kak. Zoom. Udah tadi. Nah, Kalau gini, sebentar, gini. mohon ditunggu. Oke, filenya tadi ke paling Ah, atas. yang paling atas ini udah masuk, Mbak. Nah, Ini kan Bapak yang Word klik tadi nih. dulu. Betul. Klik dulu Hmm? file Word-nya. Klik Yang kiri. ini diklik ya. Mm-mm, klik Klik kiri. satu Sekali. kali. Ha. Ah, Oh, langsung keluar, Mbak. tertutup ya, Pak ya. Oke, Ah, ah. kalau seperti itu, nanti Mendeley-nya di uninstall dulu, Bapak. Di Oh gitu. uninstall, baru Hmm. diinstal ulang, nggih. Nah, ulang. Oke. Ulang. Ya, Sip, sip. nanti dicoba Nanti lagi. Kalau ada kendala, boleh siap. disampaikan lagi ya, Pak Oke. Agus. Makasih, Oke, Mbak. Oke. siap. Lanjut dulu, Mbak. Terima Ada apa, Mbak? kasih. Penasaran Oke, soalnya tadi. Oke, siap, oke. Pak Agus. Oke, Masih. Oke, matur nuwun. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi sebelum dimulai? Habis Mbak, Kang Jom. izin Mbak. Ya, Pak Saijo, bagaimana? Oh, mohon maaf, Pak Kenapa, Abdi, Kang? bagaimana? Iya, izin Mbak. Mm-mm. Mbak, kalau kita citasi dari dari satu jurnal gitu, Mm. apa itu harus kita parafrase juga ya? Nah, iya, oke, siap Pak Abdi. Pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Abdi ini adalah bagian dari materi hari ini, begitu ya. Nanti kita dengarkan supaya tidak saya sepil-sepil dulu. Kita dengarkan nanti apa yang disampaikan Mbak Nifah langsung saja, nggih Bapak Ibu. Nanti Mbak Nifah akan menyampaikan tips dan trik menulis paper secara cepat. Bapak Ibu siapkan dulu catatannya, minumannya, cemilannya, begitu. Nanti kita dengarkan dulu prakteknya setelah webinar saja, Bapak Ibu. Kita dengarkan, kemudian nanti di akhir kita bisa saling sharing, tanya jawab terkait kendala Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, kita sapa dulu Mbak Nifah. Selamat malam, Mbak Nifah. Malam Mbak Aulia. Oke, apakah sudah siap, Mbak Nifah? Sudah. Oke, siap. Silahkan, Mbak Nifah. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi, berjumpa lagi bersama saya dan juga Mbak Aulia gitu nggih. Mungkin ini adalah materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya gitu nggih. Gimana sih Mbak cara memasukkan sitasi? Gimana sih Mbak cara kita agar bisa menambahkan kalimat-kalimat pendukung gitu nggih Bapak Ibu. Nah, kemarin kita sudah mencari referensi dan juga kita sudah membuat anatomi paper yang sudah dijelaskan Mbak Aulia di pertemuan kemarin. Nah, materi pada hari ini Bapak Ibu berhubungan dengan kedua hal tersebut. Berhubungan dengan anatomi yang sudah Bapak Ibu kerjakan dan juga berhubungan dengan referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Tapi di sini Bapak Ibu kalau semisal, wah ternyata saya belum selesai Mbak Hanifah anatominya gitu nggih. Nggak perlu khawatir. Silahkan Bapak Ibu bisa simak dulu penjelasan dari kami gitu nggih, penjelasan dari saya mengenai bagaimana merancang dari suatu pondasi menjadi suatu bangunan yang utuh gitu nggih. Saya langsung share screen saja. Sebentar. Oke. Oke, saya akan share. Apakah sudah terlihat jelas, Bapak Ibu? Share screen saya sudah muncul, nggih? Ya, sudah. Sudah. Sudah muncul. Oke, terima kasih. Sudah Nah, di muncul. sini, Bapak Ibu, ini adalah template yang nanti akan Bapak Ibu gunakan saat em, merangkai dari anatomi Bapak Ibu kemarin atau dari pondasi Bapak Ibu kemarin menjadi suatu bangunan utuh atau menjadi satu paper utuh. Template ini nanti akan kami kirimkan ke grup gitu nggih. Ini masih template kasaran, istilahnya masih template yang belum disesuaikan oleh yang diinginkan jurnal tujuan. Jadi saat kita besok saat mencari jurnal tujuan itu kan kita pasti harus penyesuaian template lagi gitu nggih. Ini adalah lembar kerja awal Bapak Ibu. Gitu.
di sini nanti Bapak Ibu sudah memasukkan nama-nama autor dan juga afiliasinya. Jadi silahkan kalau semisal Bapak Ibu ada autor-autor yang mau berkolaborasi gitu nggih, nama-nama autor kolega Bapak Ibu, promotor gitu nggih. Mulai sekarang sudah harus dikumpulkan email. Terus kalau bisa kalau semisal ada orchid silahkan bisa ditambahkan orchidnya, begitu nggih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silahkan diisi sesuai dengan ketentuannya. Semisal gini, Bapak Ibu ada 3 autor nih. Nah, semisal promotor dia menginginkan, Mbak, saya mau autor pertama gitu nggih. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di sini. Dituliskan nama-nama autor yang mau Bapak Ibu masukkan ke dalam artikelnya Bapak Ibu gitu. Lalu di sini ada tanda bintang nih. Tanda bintang ini adalah tanda bahwa autor ini adalah corresponding. Jadi, corresponding author itu apa? Autor kedua ini atau penulis kedua ini nanti yang akan berhubungan dengan jurnal, yang namanya akan, bukan namanya, yang emailnya akan digunakan untuk berhubungan dengan jurnal. Gitu, nggih, corresponding author, nggih. Untuk corresponding author ini fleksibel, nggak harus di author kedua. Misal Bapak Ibu ada keperluan untuk guru besar, silahkan nanti menjadi first author dan juga menjadi corresponding author. Karena salah satu syaratnya adalah itu, Bapak Ibu harus menjadi author pertama dan harus menjadi corresponding author. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah departemen, institution, kota, kode pos, negara, email, orchid, nggih, afiliasi-afiliasinya. Terus turun lagi ke bawah, ada abstrak nih Bapak Ibu. Nah, di abstrak ini kita lompati aja. Kenapa kok dilompati Mbak Hanifah? Karena kan abstrak ini berisikan bagian-bagian dari body of paper kita. Kayak tujuannya, lalu metode, hasil kesimpulan, terus habis itu manfaat dari kontribusi research itu kan ada semua di dalam body of paper. Jadi kita turun dulu scroll ke bawah, kita kerjakan dulu body of papernya, introduction sampai dengan conclusion, gitu nggih. Nah, kalau di template ini urutannya kayak gini Bapak Ibu, introduction dulu, research method, lalu result discussion itu campur atau digabung menjadi satu. Lalu baru yang terakhir conclusion dan acknowledgement atau ucapan terima kasih gitu. Ini nanti akan Bapak Ibu sesuaikan lagi kalau semisal nih Bapak Ibu mencari jurnal tujuan terus ketemu susunannya beda. Nah, itu nanti silahkan bisa disesuaikan lagi dengan jurnal tujuannya. Tapi kalau untuk lembar kerja awal silahkan disusun seperti ini gitu nggih. Nah, seperti yang sudah diberikan oleh Mbak Aul kemarin gitu nggih. Introduction itu mencangkup ketiga hal Bapak Ibu kalau di dalam anatomi, yaitu what is known, lalu what is unknown, dan how and why. Letaknya di mana? Letaknya ada di sini. Bentar. Nah, di template kemarin, oke, ada nomor 1 itu adalah what is known, nomor 2 itu adalah what is unknown. Heeh. Terus nomor 3 adalah who and why. Nah, ini ketiga hal ini nanti akan masuk ke introduction. Oke. Jadi nomor 1 sampai 3 yang ada di anatomi Bapak Ibu itu nanti masuk ke dalam introduction. Lalu semisal nih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, Mbak Hanifah, lalu literatur review masuk di mana? Gitu nggih. Literatur review bukan. Tinjauan pustaka, mohon maaf. Tinjauan pustaka juga masuk di mana? Nah, itu nanti Bapak Ibu kalau di jurnal Scopus itu memang jarang meminta tinjauan pustaka atau literatur review. Gitu nggih. Kalau semisal Bapak Ibu ingin membuat atau Bapak Ibu sudah membuat hal tersebut, bisa dimasukkan di file yang berbeda dengan manuskrip. Karena memang kalau biasanya di jurnal Scopus juga kalau semisal meminta literatur review atau tinjauan pustaka, dia nanti akan di file tersendiri. Jadi tidak menjadi satu dengan manuskrip. Kalau semisal ada yang mau menjadikan satu, itu biasanya di bawah UNY. Gitu, nggih. Jadi di bagian introduction paling bawah gitu. Baru nanti Bapak Ibu bisa masukkan metode, sudah ada tempatnya sendiri, lalu result discussion dan juga conclusion. Gitu nggih. Untuk penyusunannya Bapak Ibu, kemarin juga mungkin Mbak Olia sudah menyampaikan. Menyusun anatomi kan kita bisa mulai nih dari metode. Karena hal paling gampang itu ada di metode gitu nggih. Untuk penyusunan artikel itu juga sama. Semisal Bapak Ibu mau, oh ya Allah Mbak, introduction itu
kita harus berkata-kata gitu nggih. Susah mencari kata-kata yang sama atau susah mencari kalimat yang cocok gitu nggih. Bapak Ibu memulai dari metode pun juga tidak masalah. Kita mulai dari bagian yang sudah kita siap. Metode itu kan bagian yang sudah kita siap nggih. Kan isinya cuma research design, population sample sama instrumen atau prosedur penelitian gitu nggih. Nah, itu nanti juga boleh Bapak Ibu isikan dulu metodenya. Tinggal di copy paste aja. Jadi bagian yang ada di kerangka ini Bapak Ibu bisa copy pastekan masuk ke dalam lembar kerja Bapak Ibu, lembar kerja yang ini. Gitu. Langsung saya contohkan. Nah, ini saya langsung memberikan contoh di bagian introduction ya, karena ini adalah bagian yang paling banyak adanya sitasi Bapak Ibu. Oke. Bagian-bagian yang bisa kita sitasi itu adalah yang pertama introduction pastinya. Proporsi paling banyak itu ada di introduction. Lalu yang kedua, research method. Method itu boleh juga kalau Bapak Ibu mau memasukkan sitasi untuk pendukung metodologi yang kita gunakan, itu boleh. Tapi memang paling satu dua gitu ya. Lalu bagian result discussion. Nah, antara kedua hal itu biasanya yang kita sisipkan itu ada di discussionnya. Kita bisa menyisipkan sitasi-sitasi yang mendukung hasil temuan kita gitu hasil dari penelitian kita itu seperti apa. Kalau semisal ada nih dari penelitian lain dia mendukung atau semisal nih kita bisa mau mengcompare gitu gitu itu silahkan nanti bisa dimasukkan di discussion. Bagian yang tidak boleh adanya sitasi hanya abstrak dan juga conclusion. Gitu nggih Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bentar Aman? Mbak, di Nggih, gimana Pak? introduction itu kan kalimat yang kita buat sendiri Mbak, nggak harus Nggih, ada citasinya kan? kalau introduction ini kalau di paper itu harus ada sitasinya. Gitu. Tapi kalau kemarin waktu di anatomi, memang itu hanya Contohnya pure Mbak. kalimat kita. Karena Hmm. dari kalimat yang kita buat ini Pak Saijo, nanti dia akan menjadi paragraf. Satu kalimat utama yang kita buat ini nanti dia akan menjadi satu paragraf. Gitu. Oh nanti dikembangkan berarti ya Betul. kalimat yang kita buat Nggih, jadi ini. kita akan mengembangkan kalimat utama kita, kalimat yang kita buat sendiri di anatomi, dengan kalimat-kalimat pendukung dari referensi-referensinya Bapak Ibu, gitu. Jadi setelah ini baru ya kalimat-kalimat pendukung itu kita Betul, tuangkan dalam laras. satu Nggih, alinea. betul. Betul. Kalau di anatomi ini kita tidak boleh adanya sitasi, kalau Iya, di iya. template ini, gitu nggih, di digital writing ini kita harus Ah, memasukkan sitasi. oh iya, Oke, iya. gitu. Mungkin saya langsung contohkan saja, nggih. Nah, ini nanti langkah-langkahnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa copy dulu nih. Kita ambil satu bagian dulu, what is known. Kita copy dulu. Di dalam what is known ini ada 5 kalimat. Oke. 5 ini kan menyisikan keywordnya kan Mbak ya. Bisa, 5 ini bisa sesuai dengan keywordnya atau mau semisal Bapak Ibu bahas dari inti dari artikelnya Bapak Ibu. Semisal nih, artikelnya ini tentang digital marketing. Jadi di sini dia akan membahas tentang pemasaran digital, lalu bagaimana di UMKM, upaya yang dilakukan, gitu nggih. Lalu juga membahas platform digital. Gitu. Jadi nggak melulu yang di dalam keyword itu masuk ke dalam what is known ini. Tapi pernyataan-pernyataan yang dia sebagian besar memang kita bahas dan kita munculkan di dalam keyword. Gitu Pak Saijo. Oke, langkah selanjutnya. Kalau sudah kita copy, kita masukkan nih ke dalam template kita. Kita masukkan ke dalam lembar kerja kita. Kita blok aja, hapus, lalu dipastekan. Kita tadi sudah mengcopy yang dari anatomi 1 sampai 5. Seperti ini bentuknya. Ini hanya di bagian what is known, nggih. Kalau semisal nanti Bapak Ibu, karena di introduction itu kan ada what is known, unknown, dan juga ONY. Kalau Bapak Ibu mau copy semua boleh. Tapi kalau per poin jadi what is known dulu, lalu what is unknown, lalu ONY itu juga diperbolehkan. Oke, setelah itu kita hilangkan dulu angkanya. Kita blok dulu.
lalu kita masuk ke numbering, tinggal kita klik aja. Nah, angkanya sudah hilang. Per kalimat utama kita berikan spasi. Kita kasih jarak, Bapak Ibu. Agar kita tahu nih, mana kalimat satu, mana kalimat dua, mana kalimat tiga, gitu. Nah, jarak ini juga nanti yang akan kita gunakan untuk menyisip-nyisipkan kalimat-kalimat pendukung dari referensi kita gitu. Jadi kalau kemarin nih Bapak Ibu melakukan pencarian referensi gitu nggih. Kalau semisal setelah ini kita akan memakai ada beberapa referensi yang ternyata wah ternyata kurang ya Mbak Hanifah atau wah ternyata ini belum ada. Nah, di sini nanti silahkan Bapak Ibu cari dulu. Jadi kalau semisal kita mendapatkan kata kunci baru di bagian kalimat-kalimat yang ada di introduction ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencari referensi menggunakan kata kunci tersebut. Nah, selanjutnya yang saya maksud kalimat baru, maaf, kata kunci baru adalah gini Bapak Ibu. Alurnya, kalau kita sudah membaca satu kalimat utama ini, kita harus mencari mana kata kunci dari satu kalimat ini. Semisal nih, pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha mikro kecil menengah yang ingin meningkatkan kinerja pemasaran. Otomatis, saya mendapatkan kata kunci dari kalimat ini adalah pemasaran digital, lalu UMKM, dan yang terakhir adalah kinerja pemasaran. Betul ya? Di sini ada tiga kata kunci atau tiga kata penting dalam satu kalimat ini. Nah, tiga kata kunci inilah nanti yang akan kita cari di Mendeley dan kita cari kalimatnya untuk menyisipkan kalimat-kalimat pendukung. Untuk satu kalimat utama itu nggak melulu ada tiga kata kunci. Bisa cuman satu, bisa kurang dari tiga, bisa lebih dari tiga. Jadi nanti tergantung dalam kalimatnya Bapak Ibu. Gitu. Dalam kalimatnya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini menemukan berapa kata kunci atau berapa kata yang bisa kita jadikan, oh ini intisarinya nih di sini nih. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oh, carinya di Mendeley ya yang kata kunci ini. Iya, betul. Betul, Bapak. Ini nanti kita akan mencari di Mendeley. Jadi kalimat-kalimat pendukung kita itu nanti akan kita cari di Mendeley. Berarti diinggriskan dulu Betul. Nah, kata kunci ini atau yang merah-merah ini kita harus inggriskan dulu. Caranya dengan Grammarly menginggriskannya. enggak usah. Bapak Ibu bisa pakai DeepL Bahasa yang saya biasa. gunakan. Nggih, pakai DeepL yang saya gunakan sekarang ini atau translate dari Google. Atau kalau enggak ini pakai translate dari Microsoft Word. Caranya Bapak Ibu blok, terus diklik review, language, translate, Oh, selection. di Oke, situ. nanti akan muncul di sebelah kanan gitu. Itu nanti Oh, tinggal, iya. tinggal kita copy aja nih hasil translitanya digital marketing atau kalau enggak Bapak Ibu insert, nah itu nanti di sebelah kiri sudah akan berubah. Terus ini sekarang kinerja pemasaran. Nah, tinggal kita insert. Nah, di sini sudah akan berubah di sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya kalau udah ditranslate yang dibawa ke Mendeley itu bukan satu kalimat, nggih, tapi satu kata kunci. Misal ini, nggih, saya masukkan ke dalam ini dulu bagian yang kosong. Oke, dari kalimat utama nomor satu, kita menemukan ada dua kata kunci, digital marketing dan marketing performance. Silahkan Bapak Ibu copy satu persatu, lalu kita buka Mendeley kita, Mendeley desktop. Nah, oke, kita tunggu dulu. Kita buka Mendeley desktop. Nah, oke, di sini Bapak Ibu kemarin sudah memasukkan referensi-referensi ke dalam Mendeley-nya Bapak Ibu. Otomatis dia akan masuk ke dalam all dokumen. Di sini nggih Bapak Ibu, all dokumen ini. Nah, nanti untuk pencariannya Bapak Ibu bisa klik di pojok kanan atas ini.
ada kolom search, bisa Bapak Ibu pastekan kata kunci yang sudah kita copy tadi. Tinggal dipaste di pojok kanan atas atau di kolom search. Oke. Setelah kita paste, dia akan ada kuning-kuning Bapak Ibu di sini. Dia ada kuning-kuning. Kuning-kuning ini yang tidak ada di reference manager. Ini hanya muncul saat Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop, gitu nggih. Bentar Mbak, agak tinggalan Mbak. Oke, oke. Ketinggalannya Yang gimana di Pak Word, Tej? yang di Word tadi, yang Mm-mm. translate-nya itu diklik di mana ya Mbak? Ada di Ini, review. oh, review. Nggih, review. Review language ya. Betul, review language translate selection. Translate. Nggih. Oh iya, iya, oke. Sudah ketemu? Ketemu, ketemu. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah tinggal di copy yang bahasa Inggrisnya lalu dimasukkan ke dalam Mendeley. Oke, masukkan ke Google. Oke, di kolom search atas ini. Nah, nanti hasilnya akan ada kuning-kuning muncul seperti ini. Tanda dari kuning-kuning ini merupakan apa Mbak Hanifah? Ini kok kenapa kok muncul kuning-kuning gitu nggih? Kuning-kuning ini menandakan bahwa jurnal-jurnal ini dia membahas tentang digital marketing. Di dalamnya ada pembahasan mengenai digital marketing. Itu nanti yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari kalimat pendukung. Caranya tinggal Bapak Ibu pilih aja nih. Ini kan ada banyak banget nih. Kalau di saya ya, kalau di saya dia ada banyak jurnal yang membahas tentang digital marketing. Silahkan Bapak Ibu pilih dulu salah satu. Kita cari jurnal yang dia highlight kuningnya itu digital marketing nyambung jadi satu. Kayak misal ini, dia nyambung jadi satu digital marketing. Tinggal kita klik 2 kali untuk membuka. Udah, jurnalnya akan terbuka. Lalu di atasnya akan ada showing match. 1 dari 9. Nah, di sini Bapak Ibu nggak perlu baca semuanya. Nggak perlu scroll kita baca semuanya, nggak perlu. Tinggal Bapak Ibu gunakan previous and next untuk mengetahui bagian mana nih yang ada pembahasan tentang digital marketing. Silahkan gunakan previous and next. Jadi kalau sudah klik 2 kali, sudah buka nih jurnalnya, nggak usah dibaca, nggak usah di-scroll, dibaca itu nggak perlu. Kita hanya gunakan previous and next untuk mencari mana bagian mana yang ada highlight digital marketingnya. Terus yang Bapak Ibu baca itu hanya satu paragraf yang mengandung highlight kuning. Contoh di sini, ini ada highlight kuning, digital marketing. Bapak Ibu cari nih awal kalimatnya di mana? Oh, ternyata di sini, endingnya ada di sini. Jadi satu kalimat ini aja yang nanti Bapak Ibu baca, bukan satu paragraf utuh atau satu paper utuh. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Izin tanya, Mbak. Oke, Bapak Marco. Iya, itu jadi maksudnya gimana? Kok baca cuman baca satu paragraf itu terus? Terus, nah gini, Nah, ini kan kita di sini bingung. tujuannya adalah mau mencari kalimat yang Mm-mm. bisa kita gunakan untuk pendukung kalimat utama kita tadi. Ah, oke. Oke, di kalimat utama kita, kita Mm, mendapatkan digital marketing itu adalah salah satu kuncinya atau mm-mm. salah satu inti dari kalimat utama. Mm-mm. Oke, jadi di sini kita hanya mencari kalimat yang ada digital marketingnya dan Mm, kalimat itu bisa kita gunakan untuk pendukung atau penambah di kalimat utama tadi. Penambah menjadi agar kalimat mm, utama itu satu paragraf. Jadi mm-mm. yang saya maksud hanya dibaca satu kalimat ini, Bapak Ibu nggak perlu baca satu artikel utuh. Mm-mm. Tapi silahkan dibaca kalimat yang ada highlight kuning tentang digital marketing. Oh, oke, Gitu. oke, Oke, oke. jadi intinya adalah setelah kita cari kuncinya, oke kita udah dapat nih kuncinya satu. Kita cari Mm, kunci-kunci yang lain atau kalimat-kalimat yang lain ada yang mengandung satu kunci ini.
Kalau Hmm. dirasa kalimat yang lain ini, oh oke, kalimat ini cocok nih. Tadi di awal membahas tentang digital marketing, saya sedikit lupa. Membahas tentang digital marketing telah menjadi alat penting gitu nggih bagi usaha mikro untuk meningkatkan performance marketing. Oke, kita otomatis akan mencari nih kalimat tentang digital marketing, tapi juga nggak terlalu jauh tentang UMKM. Gitu nggih. Gitu. Jadi Ya. silahkan nanti di Mendeley-nya Bapak Ibu cari dia dari kalimat digital marketing ini apakah dia bisa kita sisipkan untuk kalimat selanjutnya. Maksudnya nyambung atau enggak dengan kalimat utama kita tadi. Tapi ada tapinya nggih. Di sini memang Bapak Ibu nggak perlu terlalu soleh. Jangan cari yang benar-benar nyambung. Nggak perlu. Kalau semisal, wah ternyata ini kalimatnya nyambung Mbak, cuman ini cuman dikit. Kalau yang atas tadi kita mensinkronkan digital marketing dengan UMKM, ini ternyata sinkronnya digital marketing dengan bukan UMKM. Gimana ya Mbak? Gitu. Tapi sama-sama ada digital marketing. Itu nggak apa-apa. Itu boleh Bapak Ibu masukkan. Karena setelah ini ada yang namanya parafrase. Oke, jadi parafrase itu kita bisa merubah kalimat dari eh, W. Rogers ini menjadi kalimat kita sendiri tapi tidak menghilangkan maknanya. Which is nanti kita kalau semisal mau sedikit menabrak-nabrakkan dengan kalimat utama kita, itu oke. Asalkan kita nggak menghilangkan makna dari kalimat utama tersebut. Maaf, maaf, kalimat utama yang saya maksud adalah kalimat punyanya W. Rogers ini. Gitu nggih Bapak. Apakah dimengerti atau saya terlalu belibet? Mulai paham. Terima Oke, kasih. oke. Mbak, itu kan Nggih, di dalam yang kita blok itu kan ada juga sitasi lain ya Mbak ya. nggih, nggih, nggih. Itu nanti tapi Bagaimana? kita satu satu ya atau Nah, gimana? oke, saya jawab langsung Bapak Agus. Kalau seperti ini, nggih, ada sitasi punyanya Qin, Jiang, ada Li, ada punya Iya, banyak sekali nih, Chen et al. Dan lain-lain gitu, nggih. iya. Bapak Ibu bisa ambil dulu kalimatnya. Kalau untuk masalah sitasi-sitasi yang ada di dalam ini, itu nanti terakhir. Kenapa demikian? Karena kita kan sudah melewati parafrase. Otomatis kita sudah memutus jejak dari Qin, Li, Chen, dan Pak Pei. Oh, Pak Payev berarti dia, ini. Heeh. berarti dianggap punyanya si Rogers ini cara ya bahasanya kalimatnya itu berarti ya. Ah, Betul, oke. jadi kita hanya Satu mensitasi punyanya Rogers ini satu aja aja. udah Ah, sah. sip. Oke oke Gitu, sip. nggih. Tapi Nggak masalah beda, berarti Mbak ya. nggih. Beda halnya kalau misal, wah ini ternyata ini dari eh, jurnal ini kayaknya Sin Lee Chen ini, Bapak Ibu mau sitasi itu boleh. Bapak Ibu boleh mensitasi punyanya yang ada di dalam ini, tapi ada tapinya, dilihat tahunnya. Kalau tahunnya masih available, masih 5 tahun terakhir, atau dia nggak terlalu jauh dengan tahun punyanya Rogers, gitu nggih, 2021, 2022, gitu nggih, boleh Bapak Ibu sitasi. Jadi nanti kita bisa merge. Tapi kalau dia tahunnya di bawah punya Rogers, di bawah 2021, nggak usah disitasi. Kita hanya mensitasi punya Rogers pun sudah aman. Gitu nggih. Oke. Oke, Siap. caranya, cara mensitasinya di sini nih. Setelah kita mendapatkan kalimat, kita bisa copy kalimatnya. Oke. Setelah kita copy, kita masukkan, kita pastekan ke dalam lembar kerja kita. Kita klik kanan, paste. Oke. Nah, di sini kita bisa kalau mau menghilangkan punyainya sitasi-sitasi orang lain ini dulu. Bapak Ibu boleh hilangkan. Kalau mau menghilangkan boleh dihilangkan dulu sitasi-sitasinya. Oke. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita harus mensitasi punyanya Rogers tadi nih. Oke. Cara mensitasinya adalah nah, kita gunakan sitasi di akhir ya. Jadi sitasi yang sering kita temukan di akhir kalimat. Bapak Ibu tinggal arahkan kursor ke akhir kalimat, gitu nggih. Terus kita masuk ke reference. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop nggih, ini yang saya demonstrasikan adalah kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop. Setelah kita arahkan kursor ke paling belakang, terus kita klik reference, Bapak Ibu bisa langsung klik ini, insert citation. Nah, ini ada tulisan insert citation. Tinggal diklik. Oke. Terus ada
pop up kecil nih Bapak Ibu. Pop up kecil ini tinggal Bapak Ibu go to Mendeley. Nah, kalau di Mendeley Desktop, setelah kita go to Mendeley, dia akan langsung mengarahkan di mana letak jurnal yang kita cari tadi. Bukan kita cari, maaf. Jurnal yang kita pakai kalimatnya. Dia langsung arahkan. Kalau di Mendeley Site atau Reference Manager kan kita harus ketik lagi nggih. Ketik apa nama jurnalnya atau apa nama autornya. Nah, kalau di sini dia langsung mengarahkan ini loh jurnal yang kamu ambil tadi. Gitu nggih. Tinggal kita ulangi lagi. Ternyata dia nggak muncul. Nah, kita tinggal site nih Bapak Ibu. Atas ini ada Cite. Kalau Bapak Ibu ragu, emang benar Mbak jurnal ini. Diklik 2 kali aja. Nah, dia nanti langsung akan menunjukkan ini loh kalimat yang tadi kamu ambil. Tinggal kita cite atau petik 2 yang ada di atas. Tunggu dulu. Oke, selesai. Dia akan muncul. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Mbak Hanifah, tolong ulangi lagi dong tadi. Kecepatan. Oke, saya ulangi sekali lagi nggih. Caranya adalah Oke. Caranya adalah kita ambil dulu kalimat. Oke. Kalau semisal Bapak Ibu mengambil kalimat, itu awalnya atau langkah awalnya Bapak Ibu klik Mendeley yang ada di bawah. Oke. Kita klik Mendeley yang ada di bawah. Kita pastekan dulu tadi digital marketing. Digital marketing ini adalah keyword yang kita keyword yang kita dapatkan dari kalimat utama. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu kopikan, copy pastekan digital marketing. Terus setelah itu bisa dicari nih, bisa dicari. Mana jurnal-jurnal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tandanya dia akan terhighlight satu kesatuan seperti ini. Digital marketing ini jadi satu kesatuan, bukan digital di atas seperti ini. Digital sendiri, marketing sendiri. Nah, tinggal Bapak Ibu klik 2 kali. Oh, maaf, dia belum nggak ada. Oke, yang ini. Oke, ini. Nah, di sini setelah kita klik 2 kali untuk membuka, dia akan ada showing match 5/28. Ini nanti Bapak Ibu tinggal gunakan next untuk mencari kalimat-kalimat yang ada digital marketingnya dan cocok Bapak Ibu gunakan untuk kalimat pendukung. Oke, tinggal dibaca aja nih. Setelah kita next, dia akan terhighlight di digital marketingnya. Terus Bapak Ibu baca dari satu kalimat ini yang ada highlight kuningnya, ini masuk atau enggak, ini cocok atau tidak dengan kalimat sebelumnya. Kalau dirasa cocok, oh oke Mbak, ini bisa nih kita masukkan. Tinggal di copy, ya, tinggal di copy. Terus kita bawa ke template kita. Oke, kita pastekan di setelah kalimat kita. Oke, sudah masuk kalimatnya nih ke dalam paper, ke dalam artikel. Tinggal kita citasi. Kalau mensitasi, awalannya ada di reference insert citation. Oke, jadi ada Bapak Ibu yang suka lupa. Kita mau mensitasi tapi bukanya Mendeley yang di bawah. Nanti nggak akan muncul tanda site-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mensitasi, silahkan diklik insert citation yang ada di reference. Oke, insert citation. Nah, muncul pop-up kecil. Ini pop-up sekecil ini. Bapak Ibu klik go to Mendeley. Jangan di oke nggih, tapi klik go to Mendeley. Nah, dia nanti sudah langsung terarahkan di mana jurnalnya. Tinggal kita cite, petik 2 yang ada di atas nih. Cite, kita klik.
selesai. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, Mbak Anifah. Oke, pripun? Ini berarti tadi topiknya cara memasukkan Sitasi. citasi ya, Oke, citasi ke dalam paper kita. paper kita. Oke, Judul besarnya itu malam ini ya. oke, oke, oke. Tapi ini semua yang kita citasikan hasil kerja kita mencari di Scopus kemarin kan atau Betul, Sendera leres, sama leres, sekali leres. menilai Oke, kan? Oke, oke, ya. oke. 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 Nah, Tanya Mbak, kalimat Mbak, gimana sebentar. Ibu? Oke. Jadi tadi fungsinya kita setelah kita mengcopy itu kalimat Mm-mm. kan belum masih berantakan ya bayangan Mm-mm. saya. Mm-mm. Mm-mm. Begitu ngeklik eh, site gitu kan. Mm-mm. Itu Mm-mm. maksudnya itu supaya nyambung gitu ya. Bukan, site itu supaya kita tidak lupa kalau kalimat yang kita paste itu adalah kalimatnya punya orang lain. Oh. Site itu Jadi untuk mensitasi atau untuk mengkutip. Kita nggak oh boleh. Jadi belum gimana Ibu? jadi belum belum nyambung dengan kalimat yang di Betul, atas itu belum. betul, betul. Jadi nyambungnya itu, nah di sini Bapak Ibu harus parafrase. Kita bahasa Oh. Indonesia kan dulu, baru kita parafrase. Jadi di sini yang tadi saya katakan, kita bisa baca dulu nih di Mendeley ini. Kira-kira kalimat ini, satu kalimat ini nyambung atau enggak dengan kalimat kita. Baru kita copy, kita pastekan. Jadi copy paste di sini enggak asal, nggih. Kita tetap harus baca dulu yang ada di Mendeley ini. Tapi hanya satu kalimat. Satu kalimat yang ada highlight kuning atau ada tentang digital marketingnya. Gitu. Setelah Bapak Ibu baca satu kalimat ini, oh oke, ini sedikit nyambung Mbak, atau oke nyerempet dengan kalimat atasnya Mbak. Boleh Bapak Ibu baru bisa copy dan paste di dalam artikelnya. Baru setelah itu kita parafrase. Di sini Bapak Ibu, nah ini PR-nya atau ini hal yang agak susah karena kita harus memparafrase manual. Jangan pakai alat, jangan pakai AI. Kenapa? Karena Turnitin sekarang juga sudah canggih. Mereka bisa mendeteksi AI yang Bapak Ibu gunakan. Oke, jadi silahkan nanti untuk parafrase, silahkan Bapak Ibu parafrase manual. Caranya gimana Mbak Hanifah? Caranya ini bisa Bapak Ibu bahasa Indonesia kan dulu. Bisa ditranslate menggunakan Word. Sama seperti tadi. Kita ke review, language, translate, selection. Terus kita ubah bahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia. Tunggu dulu. Oke, kita balik. Terus kita insert. Nah, di sini, oke. Jika sudah seperti ini, nah ini kan sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita tinggal parafrase. Kita sambungkan kalimat ini, kalimat yang saya blok ini, saya tandai warna hijau ini, menjadi atau menjadi kalimat yang nyatu atau bersinambungan dengan kalimat utama kita yang warna kuning ini. Gitu. Jadi untuk memparafrase, silahkan nanti diparafrase dengan manual. Kita ambil intisari dari kalimat warna hijau, lalu kita tuliskan ulang dengan kalimat kita. Misal nih, baik praktisi maupun akademisi menganggap AI, oke, masalah-masalah digital. Oke, banyak masyarakat yang menggunakan AI untuk meningkatkan pemasaran digital pada produk mereka. Hal tersebut mereka lakukan dalam
melakukan untuk desain iklan produksi, berikan produk. Oke, nah di sini kita bisa sudah, tinggal kita hapus nih kalimat yang warna hijau ini karena dia sudah kita parafrase, tinggal kita hapus. Nah, kita sisakan citasinya. Sudah selesai. Gitu. Jadi ini sudah sah-sah saja. Kalimat ini setelah kalimat warna kuning ini dia sudah sah menjadi kalimat kita gitu. Jadi kalimat yang warna biru ini sudah kita parafrase dan sudah sah menjadi kalimat kita. Bapak Ibu tinggal lanjutkan lagi gitu. Jadi prosesnya, alurnya silahkan di copy paste kalimatnya. Terus disitasi dulu boleh atau mau diparafrase dulu juga boleh. Terus kita sitasi. Asalkan kalau Bapak Ibu nggak lupa gitu nggih. Kalau saya biasanya saya copy paste, saya ambil kalimat lalu langsung saya sitasi. Takutnya kalau semisal Bapak Ibu nggak langsung sitasi, tadi yang highlight biru, ngelinknya itu tadi dia nggak akan muncul. Jadi kita harus cari manual satu persatu. Jadi untuk saran saya nggih, setelah Bapak Ibu dapat kalimat dari Mendeley, silahkan langsung disitasi. Biar kita nggak bingung jurnal mana yang kita gunakan. Gitu nggih. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, Mbak, izin Mbak. Nggih. Yang hijau kan sudah hasil parafrase ya. Yang biru ini. Ya, yang hijau biru ya. Biru ya. Ya, ini biru. Nggih. Tapi itu kan kalimat kita ya, Mbak. Bukan. Oh iya, kalimat kita yang kita ambil dari kalimat orang lain tadi. Bentar, saya mungkin gini aja biar enggak bingung. Oke. Saya tandai dulu nggih. Oke. Kalimat biru ini dia adalah kalimat hasil parafrase kalimat kita yang kita ambil dari si hijau. Ya. Betul nggih? Nah, Iya. kenapa kok kita tetap harus menyertakan Roger dan juga Nguyen? Karena kan ini seharusnya tadi kalimatnya mereka. Gitu. Jadi kita tetap harus menyertakan Rogers dan Nguyen walaupun kalimat ini sudah kita rubah dengan bahasa kita, dengan kalimat kita sendiri. Gitu. Karena ketentuannya seperti itu. Karena pada dasarnya kita mendapatkan ide atau kita mendapatkan pokok kalimat dari Rogers dan Nguyen. Gitu, Bapak. Ya, Mbak Mbak. Lia, Nggih. Iya, tapi ini kan misalnya kan banyak orang yang sitasi Mm-mm. juga. Mm-mm. Nah, gimana kita tahu kalau misalnya yang kita sitasi itu ada samanya sama orang lain? Jangan sampai itu terdeteksi oleh Turnitinnya Pak dosen. Itu gimana kemungkinannya? Oke, kalau kalimat ini, kalimat yang biru ini kita sudah parafrasa manual gitu nggih Bapak. Kita hanya mengambil intisari dari kalimat hijau, lalu kita bahasakan sendiri. Itu insya Allah tidak akan terdeteksi plagiarisme. Karena kita sudah membahasakan ulang dengan bahasa kita. Gitu. Kecuali kalau si kalimat hijau ini, kita parafrasenya hanya membolak-balikkan kata. Beda nggih? Kita membolak-balikkan kata dengan kita membuat ulang atau membahasakan ulang itu sudah berbeda. Gitu. Mungkin kalau kita parafrasenya hanya membolak-balikkan kata, mungkin dia masih bisa terdeteksi plagiarisme. Tapi kalau kita sudah parafrase utuh gitu ya, kita buat ulang, kita ketik ulang, dia insya Allah terhindar dari plagiarisme. Gitu, Bapak. Kalau misalkan kita ketik ulang, tapi kita hanya merubah kalimat aktif jadi pasif misalnya atau sebaliknya, itu Oke. terdeteksi juga Nah, meskipun kita biasanya ketik kalau ulang. oke, kalau semisal kita merubah kalimat pasif menjadi aktif, pasif menjadi aktif, itu biasanya masih terdeteksi. Kalau semisal benar-benar tidak kita rubah dengan bahasa kita sendiri, gitu. Tapi biasanya nggih Bapak, sudah spesialis kita sudah rubah kayak gitu. Nanti saat Grammarly, dia akan terchecking lagi, akan dirubah lagi oleh Grammarly, gitu. Kena di Grammarly, Pak, betul.
gitu. Grammarly tidak mau nerima kalimat pasif, Mak, Pas, harus iya. dirubah. Iya, cuman kalau kalau di kami itu nggak masalah kalau misal kita pakai kalimat pasif karena kan penelitian kita juga sudah lampau, sudah kita sudah terlalui gitu nggih. Jadi kalau misal Grammarly menyuruh dia merubah menjadi kalimat aktif itu biasanya kita hapus saran. Tapi kalau Bapak Ibu mau merubah juga silahkan gitu. Tapi kalau punya kita biasanya memang karena sudah penelitian lampau atau sudah usai gitu nggih, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan kalimat pasif gitu. Cuma nanti mungkin dia akan merubah dari susunannya, dari susunan kalimatnya itu menjadi lebih bagus lagi gitu. Iya, Mbak, contoh saja misalnya ini kan, misalnya Oke. baik praktisi maupun akademisi Mm-mm. menganggap AI sebagai Mm-mm. pengaruh penting. Nah, kalau misalnya Mm-mm. saya balik, sebagai AI dianggap Mm-mm. Mm-mm. oleh praktisi maupun akademisi sebagai bla bla bla, itu kan diubah saja pasif aktif gitu. Itu Mm-mm. tetap terdeteksi ya kalau seperti itu. Nggih, biasanya walaupun cuman kita Nggak bolak-balik repot tetap untuk situ bisa. ya. Walaupun nanti nggak kedeteksi utuh satu kalimat, ada part-part di dalam satu kalimat ini nanti yang akan terdeteksi plagiarisme. Gitu. Oh iya, intinya kita harus pikir ya dengan kalimat Oke. yang berbeda. Nggih, nggih. Memang lebih amannya seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi eh, part tersusah di dalam penyusunan artikel ya di sini parafrase ini, introduction ini, yang kita memang harus mengubah ulang atau kita harus membahasakan ulang kayak gitu. Gitu nggih Bapak Ibu. Boleh nanya sekali lagi, Mbak? Boleh Ibu Rahma? Jadi tadi pada waktu kita pertama kali itu kan kita memasukkan keyword ya, Mbak. Kira-kira itu tadi kan ada 3. Nggih. Kemudian nanti begitu muncul kita diarahkan di dalam Mendeley itu adalah beberapa kan kita milih asal tuh ya, Nggih. dari sekian banyak yang muncul saran dari Mendeley tadi. Terus kemudian, oke, kita sudah citasi 1 misalnya gitu. Nah, untuk menghubungkan lagi, tadi kan Mbak terus kemudian muncul lagi gitu kan ya, kita diarahkan lagi ke beberapa sumber lagi gitu. Nggih, nggih. Nah, terus kemudian kita juga milih lagi nih gitu. Nah, di situ kan memang kita Masalah. baca lah ya kira-kira supaya nyambung gitu ya. Dan itu kan kayaknya merupakan part yang rada sulit juga gitu ya, karena di situ kan bagaimana kita kan nggak ngasal gitu ya, untuk agar supaya dari walaupun memang sudah ada kuncinya, misalnya tadi adalah tentang digital marketing gitu ya. Nah, itu tuh yang saya bayangkan nyambungnya gimana itu, walaupun nantinya Oke. ujungnya ada paraphrase lah ya gitu. Oke, oke, nggih. Nah, jadi walaupun kita ngasal ngasal klik di sininya, Bapak Ibu, ngasal klik buka jurnalnya, kan ini kan yang kita lihat adalah dia di sini ada highlight kuning digital marketing. Betul nggih? Nah, walaupun kita asal klik gitu nggih, di sini ada 12 yang mengatakan tentang digital marketing. Nah, saat Bapak Ibu mencari kalimat, seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu ngasal, tapi kita baca dulu nih. Nah, ini nanti yang akan mempermudah Bapak Ibu untuk menyambungkan. Jadi di sini kita kalau bahasa Jawanya itu nggak ngoyo, nggak terlalu susah untuk menyambungkan karena kalimat yang kita ambil dia sudah sesuai atau bisa masuk dengan kalimat kita sebelumnya. Gitu, Ibu. Jadi untuk part-part yang untuk menyambungkan memang nggih, betul kata Ibu. Ini adalah part yang susah gitu nggih karena harus menyambungkan antara satu paragraf dengan paragraf lain. Belum lagi kita ada kata kunci tentang marketing performance gitu nggih. Dalam satu kalimat utama ini ada 2 kata kunci. Lalu nyambunginnya gimana, Mbak? Nah, ini nanti juga bisa kita minta bantuan Grammarly, Bapak Ibu. Yang penting kita parafrase dulu dengan baik dan benar. Jadi bahasanya itu sudah benar gitu nggih. Semisal nanti kalimat 1 dan 2 ini belum nyambung, dia akan disambungin oleh Grammarly gitu. Jadi asalkan kalimat Bapak Ibu parafrase ini dia sudah benar gitu nggih, sudah oke. Dia kayak seperti ini nih, digital marketing telah menjadi alat penting bagi usaha mikro menengah yang meningkatkan marketing performance.
Nah, di sini saya ada kalimat nih. Banyak masyarakat yang menggunakan AI untuk meningkatkan pemasaran digital pada produk mereka. Hal tersebut mereka lakukan untuk desain iklan produk. Nah, di sini ada nggak ada hal yang harus kita sambungkan dari peningkatan marketing performance. Lalu di kalimat selanjutnya dia sudah menyebutkan kita meningkatkan marketing performance itu menggunakan AI, gitu nggih. Nah, di sini nanti Grammarly akan bisa membantu. Grammarly itu nanti dia bisa merubah dari kalimat Bapak Ibu. Jadi kayak dia akan merubah satu kalimat utuh. Itu bisa, Ibu. Jadi asalkan kita sudah nyambungin dulu nih, oh oke, dia ini sudah ada sedikit kenyambungan nih. Walaupun seharusnya ada satu kata lagi mungkin di sini untuk penghubung, gitu nggih. Nah, Bapak Ibu bisa nanti gunakan Grammarly. Atau kalau Bapak Ibu mau tambah kalimat, maaf, tambah kata penghubung di depannya itu juga bisa agar nggak terlalu jomplang bahasanya seperti itu. Itu juga bisa, Ibu. Saat kita memparafrase itu juga kita perlu melihat apakah ini terlalu jauh atau tidak kalimat yang kita parafrase dengan kalimat utama sebelumnya. Gitu. Jadi gini loh Mbak, kadang-kadang muncul pikiran nakal gitu ya, Mm-mm, karena mm-mm, kepingin gitu mm-mm, kan ya. Kan kita mm-mm. udah diarahkan tadi gitu ya, menggunakan tadi yang apa yang muncul gitu kan ya, Nggih, nggih, gitu. nggih, nggih. Kalau asal yang penting udah sesuai dengan keyword, terus Mm-mm, kemudian mm-mm, kita ambil berapa gitu ya. mm-mm, Jadi mm-mm. di situ kita kumpulin aja dulu gitu kan. Ya udah ujung akhirnya kita nanti kan mau minta bantuan di para prase sama bantuan sama Grammarly gitu. Nah, itu kira-kira termasuk yang asal nggak tuh ya seperti itu gitu. Oke, oke. Bener ya? Kalau parafrasenya kan kita manual, nggih. Oh, Jadi harus kalau manual ya? iya, Ibu, mohon maaf kalau di sini kita nggak boleh pakai alat. Oh gitu. Nah, itu yang Mm-mm. makanya susahnya di sini ya. Iya, Kalau yang nakal PR itu biar PR-nya di situ Bapak Ibu. kayak punya alat gitu kan langsung chat gitu. Oke. Nah, sekarang soalnya kenapa kok saya nggak memperbolehkan pakai alat? Turnitin sekarang tambah pinter, Ibu. Dia bisa mendeteksi alat yang kita gunakan. Jadi Oh, udah, Walaupun walaupun alat yang kita gunakan itu berbayar, Bu. iya, berbayar, berlisensi, apa ya, sudah premium tetap terdeteksi. Nah, Dan semua sekarang Kak, semua, nggih, dan semua. jurnal itu nggak boleh adanya pakai AI. AI Ya, itu hanya digunakan untuk tata bahasa. Contohnya Grammarly, sudah. Grammarly dan Translator. Jadi kalau alat ChatGPT, Poe, Quillbot, apalagi Seaside, ini. apalagi Gemini, gitu nggih, itu akan terdeteksi. Dan itu kena semua Oh, berarti, jurnal, Mbak. gimana? Pengalaman saya kena semua itu, Mbak. Walaupun kita Iya, pakai bot, pakai Hambot, itu kena semua dah. Walaupun iklannya betul. katanya di Humanizer ataupun AI Prasa, dah, nggak usah percaya lah itu. Karena menurut peserta-peserta kita sebelumnya juga, Bapak Ibu, memang kan kalau untuk ketentuan AI ini, kebijakan AI ini kan juga baru-baru 2025 ini, nggih, pertengahan tahun kalau tidak ya. salah. Nggih, karena baru gencar-gencarnya adanya AI, semua muncul AI gitu, nggih. Terus ada juga yang peneliti yang menggunakan AI untuk membuat paper. Nah, akhirnya para jurnal itu meningkatkan kualitasnya. Nggak boleh adanya AI gitu. Jadi banyak peserta yang ternyata baru mengetahui hal tersebut karena dikembalikan oleh editor. Jadi jurnal yang mereka sudah submit dikembalikan oleh editor karena memang plagiarismenya memang cuma 5%, tapi AI-nya 45%. Sama aja. Betul, Gitu. Mbak. Saya pernah pakai Quillbot, AI-nya 5% dikembalikan. Oke, tuh 5% aja dikembalikan Bapak Ibu, apalagi 45% Oh, gitu. ternyata dicek Oke. betul-betul. Lebih Oke. Luar dari biasa bagus nih. Enggak gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau pakai AI, itu hanya mungkin saat kita menurunkan Turnitin. Itu boleh Bapak Ibu Ya, pakai AI. Tapi kalau penulisan awal kayak gini, haram hukumnya Bapak Ibu pakai AI untuk penulisan. AI itu hanya kita gunakan untuk benar. pemantik saja. Bapak Ibu nggak punya ide, Bapak Ibu kehabisan kata-kata, oke kita tembak AI. Kita cari kata-kata yang ingin Bapak Ibu gunakan, atau kita cari pemantik dari AI. Tapi setelah Oh, itu harus diparafrase dengan kalimat Bapak Ibu sendiri. Gitu. betul, Mbak. Saya Oke. enggak percaya sekarang yang Quillbot, Mbak. Gimana Padahal udah Bapak?
Saya sekarang tidak percaya lagi dengan Quillbot tuh. Kalau saya langganan 1 tahun tuh, Nggih, gitu Bapak Ibu. Jadi aduh parah memang kena ya. kalau untuk part tersusah saat ini adalah parafrase. Oke. Jadi Bapak Ibu harus mengarahkan semua tenaga Bapak Ibu untuk parafrase. Gitu nggih? Hmm. Mbak, Oke. boleh nanya? Boleh. Eh, Gini Mbak, saya tuh biasa bikin kalimat dulu ya Mbak, Heeh, bikin kalimat dulu dan itu sudah saya parafrase. heeh. Kemudian ketika saya mencari apa namanya Citasinya. jurnal, Heeh, mencari jurnal, itu heeh, kan saya baca nih Mbak. heeh, Terus akhirnya, oh jurnal ini cocoknya untuk kalimat di depan gitu ya, atau di heeh, belakang. heeh. Boleh nggak kayak begitu Mbak? Boleh, boleh, Boleh. boleh. Asalkan kalimat yang kita sudah buat itu dia nggak menyimpang jauh dari apa yang ada di dalam jurnalnya. Oke. Gitu. Ya, karena kan kalau tadi tadi juga kan dilihatin sama Mbak bahwa yang Mm-mm. apa namanya kayak digital marketing itu kan banyak dari depan Betul, dari apa dari depan ke sampai ke belakang gitu kan ya. betul, betul, Jadi betul, tidak betul, betul. menutup kemungkinan kan itu kalimat itu ada di tengah, ada di depan, ada di abstrak seperti itu kan ya Mbak ya. Betul, Iya. betul, betul. Cuman Nggih. saya memang saya tuh baca dulu apa namanya Mm-mm. bikin dulu Mbak. Bikin dulu sebelumnya saya parafrase dulu. Mm-mm. Kemudian apa namanya hasil penelitiannya tuh saya parafrase dulu khawatir juga apa namanya terdeteksi ya karena ada juga sebagian dari buku. Mm-mm. Kemudian habis itu saya baca ketika saya mencari jurnal satu-satu saya kan baca nih Mbak. Nggih, Oh nggih. ini cocok untuk ditempatkan di sini, cocok untuk ditempatkan di sini gitu Pak. Bisa ya seperti itu. Bisa, bisa Ibu, bisa. Oke. Asalkan dia tidak menyimpang, boleh Iya, Ibu seperti itu, nggih. boleh, Gitu, boleh. nggih. Itu Iya, juga mungkin bisa Bapak Ibu lakukan kalau misal udah punya paper jadi. Kita mau iya, merombak referensi, itu juga bisa iya. seperti itu. Kita cari referensi-referensi yang dia memang pembahasannya sama, tapi tahunnya Iya. baru. Gitu juga Iya. boleh. Nah, itu saya sudah punya, cuman Mm-mm. memang ininya referensinya lama. Nggih, Kemarin kan udah diajarin sama Mbak Hanifah sama Mbak nggih, Aulia. Oh, saya akhirnya nyari lagi, nemu lagi gitu, Mbak, seperti itu. nggih. Itu juga bisa. Bapak Ibu yang lain juga bisa seperti itu. Gitu Iya. nggih. Kalau misal Boleh. udah punya kalimat atau sudah punya paper baru gitu. Meskipun satu kalimatnya boleh aja ya, Mbak ya. Tadi Boleh, karena boleh. Mbak bilang satu kalimat pun boleh. Oh, ada gitu yang seperti itu juga saya ternyata. Iya, 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 iya. boleh, boleh. Iya, iya. Gitu. Jadi untuk satu, gini Bapak Ibu, nantinya nggih, dari satu kalimat utama warna kuning ini, kita bisa sisipkan 2 sampai 4 kalimat pendukung. Hmm. Berarti 2 sampai 4 sitasi untuk Ya. satu kalimat utama warna kuning. Mhm. Gitu. Kalau di sini Ya, nih, semua kalimat, diproses semua. betul kita harus parafrase semua. Terus, kalau ini semisal nih dari satu kalimat kuning ini, Bapak Ibu mendapatkan 2 kata kunci. Nah, berarti kata kunci pertama 2, kata kunci kedua juga 2. Tapi kalau semisal Bapak Ibu punya 3 kata kunci, silahkan dibagi rata, nggih. Itu asalkan dia nyambung, gitu. Mbak, Ada kalau pertanyaan? misalnya gini lagi, Oh, nanya lagi, gimana? kalau misalnya yang satu kalimat nih, ini Hmm, contoh aja, satu kalimat misalnya, ternyata ada di 3 jurnal yang sama itu kalimat itu. Kemudian kan saya parafrase ya, itunya, mm-mm, mm-mm. sudah saya parafrase. Boleh nggak misalnya diurutkan berdasarkan tahun karena apa kalimatnya sama di itu, boleh nggak? 3 jurnal itu, oke. Biasanya kalau diurutkannya itu tergantung stylenya Ibu. Kalau Ibu Oh, menggunakan ABA nanti biasanya diurutkan berdasarkan abjadnya. Kalau Ibu ya, nanti menggunakan Vancouver biasanya dia diurutkan berdasarkan tahunnya. hmm. Atau kalau menggunakan IEEE nanti diurutkan berdasarkan jurnal mana yang pertama kali Ibu citasi. Jadi kalau Oh, masalah urutan-urutan itu nanti tergantung stylenya. oh Mau iya. pakai urutan abjad, mau pakai urutan tahun, mau pakai urutan mana yang duluan disitasi itu sah. Mbak bisa diajarin nggak cara kalau misalnya ada sitasi yang ada tiga Sama. tiga ini gitu, sama. Karena Oke. saya ngerjainnya manual, Mbak. Nah, ini hal yang harus dihindari, jangan manual ya, Ibu. Iya, iya. Iya, oke. Di sini saya ajarkan. Oke, pertanyaannya Ibu Nurlela tadi. Kalau semisal nih, dari jurnal itu kita mendapatkan kalimat, dan kalimat itu ada di jurnal yang lainnya. Nah, semisal kalimat dari Kus Pusami ini kita temukan juga di jurnal lain. Ini dengan catatan, note-nya Bapak Ibu sudah membaca jurnalnya, nggih. Sudah tahu.
oh oke, di jurnal A membahas tentang ini, jurnal B juga membahas tentang ini. Kita tinggal citasi dulu. Kita citasi dulu semuanya, sama seperti tadi. Insert citation, go to Mendeley. Nah, di sini semisal jurnal yang sama itu adalah si ini, punyanya Ching. Kita cite dulu. Dan yang selanjutnya, kita go to Mendeley lagi, jurnal yang sama itu adalah punya Christian. Oke. Dari ketiga jurnal ini, dia isinya sama. Maksudnya sama adalah kita menemukan kalimat ini juga. Loh, kalimat ini kita temukan di tiga jurnal ini. Caranya, tinggal Bapak Ibu blok. Di blok ketiga jurnal ini. Terus, tadinya insert, yang atas ini, jadi merge citation. Tinggal kita klik merge. Dia nanti sudah akan menyambung jadi satu, Bapak Ibu. Dan ini karena saya menggunakan APA, dia nyambungnya karena abjadnya. Jadi dia langsung mengurutkan berdasarkan abjadnya. Gitu. Jadi penulisannya seperti ini ya, Ibu, yang benar, nggih. Jadi saat semisal kita mau merge citation, penulisan yang benar adalah seperti ini. Gitu. Jadi tinggal kita blok semua citasinya, lalu kita merge citation. Gitu. Terus semisal nih, Bapak Ibu juga pernah menemukan. Semisal Bapak Ibu menemukan jurnal yang citasinya itu ada di depan atau variasi citasi di depan. Ada tulisan according to Hanifah Fajri 2021 bla 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 atau menurut Hanifah Fajri 2021. Nah, itu kan dia autornya atau citasinya itu ada di depan. Nah, itu juga ada tata cara penulisan sendiri Bapak Ibu. Saya demonstrasikan. Semisal kita cari dulu nih dengan oke, kita coba ganti dengan marketing performance. Semoga saya punya ini apa namanya Bapak Ibu referensinya nih. Oke, masih ada referensinya. Oke. Marketing performance. Oke. Semisal ini kita mendapatkan kalimat dan kita ingin nih Mbak pengen deh pakai citasi yang di depan gitu ya. Silahkan nanti tulis dulu. Menurut. Menurut. Lalu kita pastekan kalimatnya. Nah, lalu kalimat ini setelah menurut itu kan mau kita citasi nih. Kita arahkan kursor di setelah menurut. Jadi kalau tadi yang awal kita arahkan kursor di belakang setelah kalimat, kita di sini arahkan kursor di sebelum kalimat. At least setelah menurut. Tinggal kita insert citation, go to Mendeley, tinggal kita cite. Ini adalah penulisan yang salah. Karena kalau menurut penulisan yang benar, kalau citasi di depan itu autornya ada di luar. Betul? Tahu nggak nih Bapak Ibu? Maksudnya, gimana? Ya, Oke, benar. Jadi autor ini salah kalau semisal ada di Oh, jadi dalam jangan kurung. pakai kurung ya. Betul, jangan pakai kurung. kurung Caranya tahunnya. jangan dihapus, nggih. Jangan Ya. diblok terus dihapus, jangan. Tapi caranya adalah kita harus pakai digital nih Bapak Ibu. Kita blok dulu nih Halaileh dan Al-Hawari ini, nama autornya. Kita blok, terus kita copy. Kita paste setelah menurut. Oke, jadi ada dua autor di sini, yang di luar kurung dan yang di dalam kurung. Kita harus menghapus yang di dalam kurung. Caranya jangan dihapus manual, di blok ini, terus kita hapus, jangan. Silahkan Bapak Ibu klik sekali saja, diklik kiri sekali di dalam kurungnya. Terus Bapak Ibu edit citation. Tadi di sini adalah insert. Tapi kalau kita klik, nah ini dia insert kan. Tapi kalau kita klik dalam citasinya, dia akan berubah menjadi edit. Silahkan diedit. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik ada pop-up kecil. Kalau tadi kan kita go to Mendeley nggih. Kalau di sini Bapak Ibu klik lagi nama autornya. Oke. Jika sudah, tinggal kita suppress autor lalu kita oke. Nah, hilang nama autor yang ada di dalam kurungnya. Itu baru Dapat penulis yang benar. Gimana? dapat ilmu baru saya. Kalau Yang saya semisal cari cara ini kemarin, Mbak. Mana caranya nih gitu kan?
kalau Oke, dihapus ini kalau ini sitasi. ya, ini kan adalah cara yang benar. Kalau semisal nih, Bapak Ibu hapus manual nih. Semisal ya, Ya kita hilang. hapus manual. Nah, ini di sini kita hapus manual. Oke, sini, aduh sebentar. Kita hapus manual, udah selesai. Akan ada tulisan ini nih, Ya keep betul. manual. Oke, kita keep manual. Di sini secara kasat mata dia tetap sitasi aktif. Nah, kalau kita blok kayak gini, dia sitasinya, oh ini aktif kok Mbak Hanifah. Kan tanda sitasi aktif kan dia lebih gelap gitu. Nah, ini aktif Ya. kok Mbak Hanifah gitu. Tapi dia akan terlihat kalau semisal kita ganti style Bapak Ibu. Misal Ya nih kita ganti style. Nah, hilang. saya kecilkan ya. Kita ganti IEEE. Nah, yang lainnya berubah, dia nggak berubah. Tuh, dia tetap di tahunnya. Padahal kalau yang benar, ini akan berubah jadi angka 5. Oh, Tahun baru ini tahu. akan berubah jadi angka 5. Gitu. Jadi kita back dulu nggih. Mbak, izin Mbak, bisa Nggih. diulangi nggak Mbak? Ini ilmu Gimana? baru nih Mbak. Oke. Ini nih. Ah, kemarin ngerti saya nyari ini nih gimana caranya supaya tahun dalam kurung gitu. Oke, cara kita ulangi nggih, Bapak. Ya, maaf Oke. ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ulangi lagi. Pasti Bapak Ibu ini juga, wah ternyata baru tahu ini Mbak Hanifah ini gimana sih, nggak kemarin-kemarin gitu, nggih. Nah, Mbak, Oke. ngerti saya nyarinya dari kemarin tuh. Sampai nanya cek saya. Aduh. Ya, terus oke. Caranya, setelah Bapak Ibu sitasi, keluar kan, Bapak Ibu blok dulu nama autornya, di blok. Khalaileh dan Al-Hawari ini di blok, lalu di copy. Oke, setelah di copy, dipaste di setelah menurut atau di luar kurung. Paste. Oke. Akan ada 2 autor yang ada di luar kurung ini dan yang ada di dalam kurung. Oke. Selanjutnya, yang di dalam kurung, silahkan diklik sekali aja. Bapak Ibu pencet atau arahkan kursor di sitasi yang ada di dalam kurung. Klik kiri. Kayak gini. Dia otomatis akan terblok semuanya nih. Akan kayak keblok semuanya. Padahal dia nggak keblok ini, cuma ketandain aja. Nah, dan yang di atas, yang tadinya insert, dia berubah menjadi edit citation. Oke. Jadi kita klik edit citation, lalu tulis lagi nih, tulis lagi. Maaf, klik lagi, highlight-nya, klik, terus kita klik suppress author. Suppress. Oh, Heeh. suppress. Klik suppress-nya, baru kita oke. Oke. Nah, Soalnya gini Mbak, gimana? di jurnal tertentu apa namanya di Kok Turnitin atau bisa? apa gitu. Kadang tuh terbaca sebagai plagiat Mbak. Maksudnya Bapak, Ya kebaca sebagai itu nambah similar nih gitu Mbak. Kadang Mbak. Yang gitu tuh, yang citasinya itu. mensitasinya ini? Enggak yang tadi tuh Mbak. Oh, Sep- iya, iya, betul. Kalau misal kita manual gitu ya, Pak? Ya, Iya, betul. dapat. Akan terblok. Heeh. Biasanya akan terdetek bisa similar kalau semisal kita manual. Tapi kalau Mendeley aman, dia nggak akan terdeteksi similarity. Mau Sampai ini sini. misalkan kayak ini misalkan nah ini kan menurut ini kan kalau kita pakai citasi menilai kan untuk di belakang kalimat saja tuh kan Heeh, biasanya tidak menarik lah hanya di belakang kalimat saja kan heeh. nah, kan depan depan kalimat Iya, pakai ini gitu kan. nggih, itu Nah, variasinya aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai belakang terus juga nggak masalah gitu. Oke, tuh. Makasih Mbak ilmunya Mbak. sama-sama, Bapak. Ada pertanyaan lagi nih untuk persitasian ini, Bapak Ibu. Ada satu Mbak, satu. Boleh, Bapak. Oke. Nah, jadi ini kan ya banyak tambahan ilmu baru lah. Nggih, Jadi nggih. ini kan langkahnya kan memang kita cari jurnal, disitasi, diparafrase, kemudian dimasukkan Grammarly, baru dimasukkan di paper kita kan. Prosesnya gitu ya, Mbak ya. Nah, Nggih. tapi gini kalau deteksi itu adalah Turnitin, itu sudah jelas kan. Tapi apakah ada kemungkinan, Mbak, Nggih. kemungkinan si penulis, si peneliti yang
awalnya kita belum parafrase itu curiga loh, ini kok penulisnya saya kok lain kalimat saya gitu loh. Apakah itu pernah terjadi nggak kayak gitu ya? Aman, Bapak, sejauh itu nggak pernah terjadi. Karena kan Oh, yang pertama kita ambil dari jurnal Scopus nih, internasional. Jadi iya. aman-aman aja. Tapi beda halnya kalau misal Bapak Ibu mensitasi punya rekan Bapak Ibu, punya dosen Bapak Ibu. Nah, itu Oh, pasti jadi kedetek gitu. Oke. Tapi kan karena di sini kita mengharuskan Bapak Ibu referensinya itu 80% dari Scopus. Gitu nggih, dari jurnal-jurnal internasional berreputasi. Jadi aman saja kalau semisal kita sudah memparafrase. Jadi kalau semisal kita sudah gini, istilahnya gini, mereka pun yang kita sitasi itu pasti sudah senang, asalkan dia atau asalkan kita, maaf, asalkan kita sudah mencantumkan namanya, namanya. Oh, nggih, itu sudah senang, walaupun kalimatnya mau kita rubah, walaupun kalimatnya oh kita gitu. otak-atik lagi, asalkan ada namanya di belakang, aman. Oke, ya, Gitu. makasih. Nggih. Sama-sama. Mbak, karena Nggih. citasi itu naikkan artikel dia. Betul. Betul, betul, Karena betul, betul. pernah kejadian artikel saya disitasi tapi beda kalimat ya. Yang nggak apa-apa, yang penting nama saya naik gitu aja. Betul, bisa menaikkan H index juga kalau di Scopus. Bener. Oh, iya. Oke. Nggak apa-apa kalimatnya beda, yang penting idenya sama gitu aja. Oke, yang penting nama kita tercantum juga gitu, nggih. Saya sih kalau bisa udah banyak-banyak aja citasi punya saya gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, kalau bisa bilang gitu nggih, Bapak Ibu. Tapi Iya. jangan lupa Ya, nggih, satu jurnal, satu jurnal itu maksimal boleh Bapak Ibu sitasi 2 kali. Oke. Dalam satu artikel ya Mbak ya. Betul. Jadi kayak semisal nih, punyanya Rogers ini. Bapak Ibu mau mensitasi lagi punya Rogers di bagian discussion. Nah, udah cukup. Cuman Bapak Ibu bisa gunakan 2 kali citasi aja punyanya Rogers ini. Selanjutnya silahkan cari jurnal yang lain yang membahas hal yang sama. Nah, itu kenapa kok kemarin kita menyarankan per keywordnya bisa Bapak Ibu cari 10 sampai 15 referensi untuk mengantisipasi ini. Agar tidak ada citasi di jurnal yang sama. Kenapa? Karena kalau kita citasi jurnal yang sama, nanti dia mempengaruhi daftar pustakanya Bapak Ibu. Berapa kali disitasi pun yang muncul di daftar pustaka hanya satu. Nggih. Jadi 50 kali kita citasi punya Rogers, yang ada di daftar pustaka cuma satu. Gitu nggih. Jadi silahkan nanti satu jurnal maksimal digunakan 2 kali citasi. Oke? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, apakah sudah tidak ada pertanyaan? Oh ya, bentar. Mbak, kalau citasi tadi kita bikin 1 sampai hanya 10, Mm-mm. tetap di daftar pustaka yang tampil satu saja. Betul, betul. Kalau itu menggunakan jurnal yang sama. Ya, jurnal yang sama. Tapi kan Betul. untuk Scopus maksimal 2 kali ya. Nggih, nggih. Kalau Sinta 2, Sinta, Sinta 1 berapa? Sama, Ibu, sama. Semua jurnal maksimal bisa digunakan untuk 2 kali citasi. Oke, oke, baik. Baik, Mbak. Kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, sekarang, oke, tahap akhirnya nih Bapak Ibu. Jadi di sini nanti silahkan Bapak Ibu selesaikan semua bagian, deh. Silahkan diselesaikan semua bagian. Introduction itu ada 3 hal. Ini tadi baru what is known. Silahkan di copy pastekan what is unknown dan juga how and why. Di bagian how and why, kalau mau Bapak Ibu jadikan satu paragraf itu boleh. Ya, tapi kalau di bagian what is known dan unknown, kalau bisa dijadikan per satu kalimat utama itu satu paragraf. Tapi kalau nggak bisa, mau digabung, mau di merge, itu juga boleh. Gitu. Citasi paling banyak ada di introduction. Oke. Selanjutnya, di bagian method, result discussion, dan conclusion, silahkan Bapak Ibu copy paste aja. Masukkan dalam kerangka tadi yang sudah ada dalam kerangka ini bagian metode ya semisal silahkan Bapak Ibu copy paste dari riset desainnya sampai dengan analisis datanya. Kalau dirasa di bagian anatomi ini masih sangat simpel, boleh Bapak Ibu jabarkan, boleh Bapak Ibu eh, rinci, bukan dirinci. Boleh bukan spesifik apa nih, boleh dideskripsikan lagi biar nggak terlalu simple kayak gini.
Nggih, bisa dijadikan hanya satu paragraf juga. Lalu di result discussion, di bagian atas nanti Bapak Ibu kopikan gambar-gambar, terus tabel-tabel gitu nggih. Lalu di bawahnya nanti disisipkan discussionnya Bapak Ibu gitu. Terus terakhir conclusion, tinggal di copy paste. Terus kalau mau ada yang ditambahkan, boleh ditambahkan silahkan. Tapi conclusion nggak boleh adanya sitasi. Nggih, kalau mau menambahkan sitasi, bolehnya di method sama discussion. Oke. Terakhir, nah ini ucapan terima kasih nih Bapak Ibu. Ucapan terima kasih ini silahkan nanti bisa ditujukan ke instansi, universitasnya Bapak Ibu, gitu ya. Jangan perseorangan. Kementerian mungkin, kalau misal Bapak Ibu ada pendanaan tentang dana hibah, tentang penelitian yang didanai, gitu ya. Silahkan bisa disebutkan di acknowledgement atau ucapan terima kasih. Terakhir nih Bapak Ibu, terakhir. Gimana cara memunculkan referensinya Mbak Hanifah? Oke, tadi kita sudah mensitasi banyak. Nah, untuk referensi, cara memunculkannya, tinggal Bapak Ibu arahkan kursor ke bawah, terus kita klik nih, insert bibliografi. Tinggal diklik aja, dia langsung sudah muncul semuanya Bapak Ibu. Gitu. Dan insert bibliografi ini silahkan nanti dipakai satu kali insert. Jadi ini kan, maaf saya kok sedikit belibet. Insert bibliografi ini hanya boleh satu kali klik di akhir. Misal nih, Bapak Ibu nih sekarang mengerjakan. Saya sudah mengerjakan introduction nih. Terus sudah Bapak Ibu insert. Kalau semisal Bapak Ibu tutup, Bapak Ibu close word-nya lalu Bapak Ibu matikan, besok saat pengerjaan nggak perlu di-insert lagi. Kenapa? Karena sudah otomatis tertambahkan. Kalau semisal Bapak Ibu mau melanjutkan, misal nih, ini kita lihat dulu nggih, dia ada berapa sitasi. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sitasi. Otomatis di daftar pustaka juga akan ada 5 daftar pustaka. Nah, kalau selanjutnya Bapak Ibu udah close, udah mau lanjut ke hari berikutnya gitu nggih, Bapak Ibu menambahkan sitasi. Coba kita tambahkan nggih, insert citation, go to Mendeley. Oke, kita cite. Nah, di sini ada sitasi ke-6. Otomatis di bawah juga akan tertambahkan. Gitu. Jadi, biar aman, boleh di-insert bibliografi kalau udah selesai semuanya. Baru silahkan Bapak Ibu insert bibliografi. Untuk mencegah yang namanya duplicate daftar pustaka. Jadi nanti daftar pustakanya ada 20, citasinya cuma ada 10. Gitu, nggih. Ada pertanyaan? Tadi Mbak bilang kan kalau misalnya citasi itu boleh 2 ya. Tapi Mm-mm. kemudian saya muncul apa namanya jurnal A, jurnal B itu gimana Mbak? Nah, gitu. Kalau misal kita pakai citasi double itu biasanya akan seperti itu. Itu kalau terjadi itu terjadi kalau ibu manual. Kalau Mendeley biasanya enggak ada tulisan AB-nya. Ibu sudah menggunakan Mendeley? Sudah pakai Mendeley tapi keluarnya AB gitu. Oke, kalau misal ada keluar AB, oh bentar. Biasanya stylenya juga mempengaruhi. Coba ya, saya gunakan jurnal yang sama. Bentar, Ibu. Karena ada juga beberapa style yang dia nanti akan ada penulisan yang sama. Saya misal bentar ini Jing et al. Kita ini aja. Halailah dan Hawari. Kita coba citasi di belakang. Insert citation, Mendeley. Oke, ini ada. Nah, ini ada pengulangan tapi di reference di sini tidak ada A dan B, Bu. Itu juga tergantung stylenya. Di sini pun juga akan cuma ada satu. Nih, gitu. Ini, Bu. Ya udah 2 kali saya melakukan itu ada AB gitu, bingung. Oke. Tergantung style. Ibu menggunakan APA 7 edition? Nah itu harus dicek sama saya, belum tahu saya Iya, ininya. karena itu juga bisa tergantung stylenya. Bentar, ini coba saya Saya pin. tahunya beda itu.
Gimana Bapak? Tahunnya beda mungkin ceritanya. Itu juga bisa. Atau kalau enggak sama namanya aja. Maaf, maksudnya sama autornya. American Association. Ya, sama juga. Dia nggak ada artinya juga, Ibu. Ya, aneh. Ya nanti coba saya cek lagi takutnya Bis- ini. Ya Nggih, aneh bisa. gitu. Kenapa ada dua? Harusnya kan cuma satu gitu kan? Iya, iya, Hmm, iya, betul, betul, betul. Itu itu biasanya ada nanti. di penulisannya, Ibu, style penulisannya. Iya, Oke, Ibu. iya nanti dicek lagi sama saya. Oke, nanti kalau ada kendala saat ngecek bisa chat grup nggih, Ibu, atau chat Siap, kami berdua. siap, siap, siap. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Aman nggih? Ya, Mbak Hani, Boleh. Gimana, Bapak? eh, itu setiap kata di introduction itu wajib ada citationnya atau bisa kalimat kita sendiri tanpa citasi? Bisa kalimat Bapak sendiri tanpa citasi boleh. Tapi juga semisal nih mau diselang-seling kayak semisal ini kalimat kita, terus ini kalimat citasi, terus mau kalimat kita sendiri lagi, terus kalimat citasi lagi itu boleh. Gitu. Asalkan ada dalam satu paragraf itu ada citasinya, gitu aja. Iya. Jadi ndak wajib ya. Jadi saya pikir kalau setiap kalimat itu harus ada citasi. Ndak harus kan ya? Aman-aman, nggak harus. Mungkin mereka juga akan paham, Pak, karena kan kalau titik itu kan adalah tanda akhir kalimat, dia pasti juga para reviewer itu juga mengetahui, oh berarti ini kalimat pure, kalimat peneliti kayak gitu, bukan kalimat orang Iya. lain. Berarti sama halnya di discussion juga. Iya, Saya kita betul, bisa betul, pakai. Nah, betul, tapi betul. saya tanya juga kemarin di pertemuan sebelum ini. Berarti di discussion itu wajib kita membandingkan hasil kita dengan hasil penelitian lain ya. Lebih bagus seperti itu. Jadi misalnya hasil misalnya kita dapat sekian Hmm, eh, dari penelitian yang dilakukan di tempat lain atau orang heeh, lain itu heeh. itu wajib ada itu di Nggih, result. kalau kita dapat menemukan jurnal yang kita bisa jadikan dia sebagai pembanding itu lebih baik kalau semisal Bapak mau menambahkan karena kan juga itu bisa kita jadikan penguat dari hasil kita Ya, gitu. Nggih. betul. Jadi selain selain hasil apa kira-kira yang bisa bisa didiskusikan di situ, Mbak? Selain hasil temuan cuman itu Pak paling Ya, kalau di discussion ya Pak. temuan aja ya. Heeh, nggih, nggih. Hmm. Gitu. Atau misalnya kita bisa bahas metodenya gitu, misalnya metode yang kita pakai, Nggak bisa karena itu udah ada hasil ya. ada plotnya sendiri, poinnya sendiri di metode atas. Oke. Oke. Aman Bapak Ibu? Mbak Insya Allah. Hanifah, Oke, maaf. gimana? Eh, yang saya waktu itu yang bertanya, saya itu pakai akun Gmail, terus Mbak Hanifah Mm-mm, menyarankan beli mm-mm, akun ya. Di, mm-mm. terus saya nanya ke kampus juga nggak ada akun yang buat mahasiswa. Nah itu tadi lihat tuh di Mendeley-nya desktopnya semua ya di grup sama Mbak Hanifah itu udah ada jurnal-jurnalnya. Tolong dipraktekkan sekali aja. Saya mau lihat. Apa Ibu? Biar di Mendeley desktopnya itu ada jurnal Scopusnya masuk ke sana tadi yang referensinya itu. Oke, Hmm. kita memasukkan referensi ya. Iya, Oke, jadi kalau ini tampilan desktop, cara kita memasukkan referensi dari Scopus yang sudah kita download, betul seperti itu? iya. Oke, caranya Ibu masuk ke dalam file atas nih, File ya, terus add file, add file ya. terus kita cari folder di mana kita menyimpan referensi-referensi yang sudah kita download. Itu di folder Folder Mendeley ya. laptop, folder laptopnya Ibu. Oh, folder laptop ya ya. Ya, Iya, kalau terus saya ada di dokumen. mm-mm. Terus sudah saya buat folder sendiri. Nah, Ya. kita buka foldernya, kita Mhm. klik satu file, lalu Ctrl A.
sebentar, Kontrol A ya. Heeh. Ya. Terus tinggal kita open, ada di bawah ini tulisan Mm-mm. open. Udah, dia langsung masuk. Oh gitu. Ibu. Tuh, dia sudah langsung masuk. Iya, iya, iya. Siap. Gitu. Makasih, Mbak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya belum menerima koreksian anatomi loh ya. Jangan lupa diselesaikan anatominya loh Bapak Ibu. Mbak, aku mau Iya, tanya, kalau kasih masuk WhatsApp di Mbak punya itu nomor, kok iya. lama direspon. Jadi bingung. Oke, sebentar ya Ibu. Kadang memang kalau di jam kerja biasanya kita lebih melakukan kegiatan apa yang ada di kantor gitu nggih, Ibu. Jadi mohon maaf kalau semisal Ya, kita slow respon gitu nggih kalau semisal di ya Mbak jam-jam 2 hari pagi. baru direspon. Jadi ini saya mau kasih masuk saya punya tugas Oke, yang kemarin tuh nggih, ke nggih. Mbak. Tapi saya malu kalau ke Bu Alia, takut. Oke, Jadi apa mau ke Mbak 2 hari baru nyampe. Ya kayaknya udah. sudah saya Akhirnya balas ya tadi Ibu. saya masih tahan sendiri nih. Oke, Permisi Itu Mbak, Mbak. izin ya, bertanya. nggih Bapak Marco. Itu untuk yang anatomi paper itu kita kirim kemana ya maksudnya? Boleh ke nomor saya, Bapak. Nomor saya ada Oke, di WhatsApp, nggih. ya. Nggih. Oh, nah kebetulan kalau misalnya nih kayak kasusnya saya ini kan eh, saya belum risetnya belum, tapi Nggih. objeknya tuh saya sudah ada. Nggih. Objeknya sudah ada, cuman belum belum riset. Jadi yang kayak bagian metodenya belum tak isi dulu, ndak apa-apa nih. Berarti kayak masih ngedraft awalnya dulu gitu. Gitu gimana? Boleh, 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 nggih. Boleh ya? Atau kalau semisal nih, Bapak di bagian result discussion-nya mau diisi berdasarkan teori kira-kira. Jadi kita kayak Hmm. ngawang dulu nih. Kita Hmm. pengennya hasil dari penelitian kita ini seperti apa? Atau Hmm. pengennya discussion dari penelitian kita salah, outputnya itu mau seperti apa? Itu bisa dituliskan di situ, Pak. Hmm. Gitu. Oh, oke. Kalau misal Jadi kita belum selesai riset. iya, berarti ini Gitu. saya kirim ke nomornya Mbak Hanifa atau Mbak Boleh, Aulia ya boleh, tadi ya? boleh, nggih, nggih, Oh ya, bisa siap-siap. dikirimkan. Terus terkait yang AI, Mbak. Tadi ini Mm-mm. saya kan iseng-iseng kan saya sedang, ya saya juga baca ini mungkin sedikit sharing. Eh, kalau yang terakhir saya tahu ya, yang Scopus yang khusus untuk yang teknik informatika ya, komputer Nggih. science itu beberapa kali ini memang di jurnalnya tuh kasih ketentuannya gini, pakai AI boleh, tapi Mm-mm. hanya untuk penulis, kayak maksudnya membantu memoles dan kalau misalnya bantu apa brainstorming ide itu harus nyebutkan AI-nya apa kayak gitu. Ada Ya. disuruh ngomong di acknowledgement-nya gitu sih. Nggih, nggih, nggih. Ada jurnal-jurnal yang seperti itu. Jadi kalau misal Hmm. mereka memperbolehkan, cuman mereka nggak ada tidak mencantumkan berapa persen yang boleh kita gunakan, gitu nggih. Jadi mungkin kalau misal Bapak Ibu mau menggunakan AI yang memang basicnya bisa untuk kita gunakan olah data kayak gitu. Jadi bukan AI yang kayak ChatGPT, terus Gemini, jangan yang seperti itu. Dan di akhirnya nanti silahkan nanti mencantumkan AI apa yang digunakan. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi Oh. memang kebanyakan mereka hanya menuliskan penggunaan AI itu hanya untuk tata bahasa. Nah, Hmm. kalau tata bahasa itu yang dimaksudkan hanya Grammarly, translator, kayak gitu. Oke, terima Oke. kasih. Sama-sama, Bapak. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mau ngechat kita berdua belum kita balas, insya Allah malam ini akan kami balas, ya, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, silahkan. Setelah ini, Bapak Ibu menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Gitu, nggih. Nanti kalau misal ada kendala bisa ke WA, gitu ya. Kalau kita slow respon bisa chat. Kalau saya lebih slow respon lagi bisa ditelepon. Tapi mohon maaf, terkadang kalau pagi sampai sore kita memang slow respon, nggih, Bapak Ibu. Mohon maaf sangat, nggih. Insya Allah kalau misal kita ada waktu pasti akan segera kita balas. Gitu, nggih. Oke, untuk malam hari ini sudah selesai sesi untuk digital writing atau penambahan citasi. Saya kembalikan kepada Mbak Aulia. Silahkan Mbak Aulia. Baik, terima kasih Mbak Nifa dan juga Bapak Ibu, nggih.
Untuk materinya sangat menarik ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan kerjakan sesuai yang disampaikan Mbak Hanifah. Jadi memang kita harus buat pondasi dulu. Tadi sudah ada yang mengirimkan beberapa kerangka ke saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang lain silahkan menyusul untuk membuat kerangka nggih. Karena kalau nggak ada kerangka nggak bisa kita bikin rumah Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, jadi luar biasa hari ini antusiasmenya Bapak Ibu. Terima kasih, semoga selalu dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya nggih, Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, nanti kita akan bertemu lagi di hari apa ya? Selasa ya. Di hari Sabtu, mohon maaf, di hari Sabtu. Sabtu Mbak Aulia. Nggih, siap. Di hari Sabtu nanti Bapak Ibu harap bergabung semuanya ya. Karena ada materi yang tidak kalah penting. Terima kasih Bapak Ibu, sudah tidak ada yang ditanyakan nggih? Cukup ya Bapak Ibu? Cukup aman? Oke. Kalau sudah Iya. cukup, saya tutup Bapak Ibu. Terima kasih, sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Hanifah atas penyampaian materinya. Saya izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Anjay. wabarakatuh. Terima Makasih kasih Bapak Mbak Ibu. Alia, Terima Bu Alia kasih sama Mbak Anissa. Mbak-mbak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Oke, saya izin menutup Zoom Amin. Bapak Ibu. Terima kasih.